Kalangdosari merupakan desa di Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Salah satu desa dengan mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani. Desa Kalangdosari terbagi menjadi 6 dusun. Dusun Dumpil 1, Dusun Dumpil 2, Dusun Prakitan, Dusun Payasan, Dusun Kalang, dan Dusun Dosari. Masyarakat desa Kalangdosari menjaga kehidupan rukun, semangat gotong royong, dan kepedulian, rasa kekeluargaan yang masih kuat terjaga. Berada di wilayah dengan letak geografis yang memiliki potensi untuk bercocok tanam seperti padi, jagung, kacang hijau, semangka, dan melon. Tidak hanya sektor pertanian, kehidupan ekonomi desa ini juga bergerak dinamis berkat banyaknya pedagang pasar, pelaku UMKM, hingga pengusaha mebel yang menjadi penopang penghasilan masyarakat. Perpaduan antara kekayaan alam dan semangat wirausaha menjadikan desa Kalangdosari sebagai wilayah yang terus berkembang dan berdaya. Niku teng mriki tandure pas wayah nopo? Ini musim kemarau jagung. Kemarau niki jagung. Terus pas rendeng pari. Terus setahun niku saged panen berapa kali? 3 kali. Niku jagung nggih. Jagung 1 kali. MT1 padi, MT2 padi juga. Kalau ketiga ini jagung. Ya, kemarau. Enten kendala napa Nah, mboten? ini kendala matiku. Kendala ya banyak Sulit. tadi itu. Kendala Ya, penyakit juga ada warung, penyakit. ada tikus. Nah, ini kan alatnya saya bawa. Alatnya drum tikus supaya yang harus jadi tanaman. Dan iki enten fasilitas desa napa mboten Pak sing yang dapat bantu niku? Enggak ada. Enten. Ya, ada ini swadaya sendiri. Nek irigasi mboten enten Pak. Oh, ada Irigasi itu. ada. Oh. Terus, Tapi kan banyunya keluarnya kan gelap-gelap. Pasar ini bukanya tanggal kapan saja ya Bu? Jam 6, setengah 6 kira-kira setengah 6 sampai jam 8 sudah sepi. Kalau satu apa yang Ibu tahu perbedaan dari pasar apa bedanya? Pasar sini ya suasana sebentar. Menurut Ibu kok untuk warga-warga sini biasanya paling banyak membeli apa saja ya Bu? Ya semua kebutuhannya sehari-hari itu. Ya lauk sama bumbu, sayuran, Cabai-cabai gitu. ya. Kadang mungkin ada yang nanya atau nyariin selain ini. Ya semuanya ini. Dari segi pasar ini apakah mendukung dari segi fasilitasnya atau kebersihannya? Ya bersih dan bersih. Ya, Bersih. Oh, Bersih. Fasilitasnya bersih. sudah ya. Hadapi sama jualan Ya itulah kalau hujan. Oh iya. Kalau hujan ini airnya di sini. Nama Siti Fatimah, umur 32 tahun. Jadi untuk masuk ke pertanyaan pertama gitu. Jadi usaha Niki niku udah buka berapa lama? Kurang lebih sekitar 2 tahun. Kemudian untuk produknya yang paling diminati pembeli apa gitu? Yang paling utama itu best seller lah. Iya. Pentol, kedua risol, dimsum. Iya. Terus kalau menurut Ibu nih, desa ini apakah udah mendukung UMKM dengan baik Bu? Alhamdulillah ya sampun. Desa ini ya. Mendukungnya dalam bentuk apa tuh? Melarisi Melarisi gitu. mendukung. Oke. Sama aja kan? Iya, Ya. mendukung banget sih Bu. Dan untuk itu kendala terbesar nih dalam usaha Niki apa gitu? Bangun pagi. Bangun pagi. Iya, iya. Buka tokonya Ibu? Buka toko kalau anak sekolah sekitaran jam 10. Kalau Sabtu Minggu kan libur. Iya, iya. Terus sekitaran jam 9. Oh, jam 9. Nama saya Ahmad Basori, umur 42. Usaha mebel awal-awal itu terjun tahun 2010. Terus berdiri proses
itu sekitar tahun 2013. Ya berarti berapa? 13 tahunan lah ya. 15 tahunan. Ya sekitar itu. Sing itu produk mebel utama nopo sing biasane produksi. Produk mebel utama terutama gebyok, terus ya bangku, lemari, kursi. Di pengiriman ya termasuk udah keluar daerah. Ya apa? Ya mungkin wilayah Purwodadi yang paling jauh itu kemarin saya kirim Bali, kadang Bali juga. Itu biasanya lewat apa itu? Ya kayak pemborong-pemborong proyek. Biasanya yang pesen pintu, pesen kusen, Bali kadang Sragen. Ya. Potensi yang paling besar dari usaha mebel teng desa niku yang belum dimanfaatkan secara maksimal niku napa Mas, selain kayu? Tapi kayu niku pokoknya Bapak memaksimalkan terus ya Pak. Iya Pak. Saya maksimalkan nih soal kayu. Pertama memang ini kayu itu hubungannya ada hobi kayu memang sebelumnya. Itu pengaruh. Namun, di tengah potensi pertanian dan geliat ekonominya, tantangan di bidang kesehatan masih menjadi perhatian. Ketersediaan pangan yang melimpah belum selalu sejalan dengan pemenuhan gizi yang seimbang bagi anak-anak. Nama saya Hervina Windasari, umur saya 39 tahun. Awal jadi bidan Kalandasari itu tahun 2010. Memutuskan di sini juga karena di samping ikut suami tinggal di desa ini dan semoga bisa memajukan desa ini. Selama bertugas di sini, Ibu Vina sebagai ibu bidan, bagaimana melihat kondisi kesehatan ibu hamil dan juga anak-anak yang berada di desa? Dari awal saya di sini, saya melihat ibu hamil itu masih jarang periksa dan juga ibu balitanya jarang menimbangkan di posyandu. Tapi lambat laun setelah aktivitasnya bidan, aktif untuk penyuluhan di berbagai posyandu, akhirnya ibu hamil mau periksa rutin dan ibu balita mau menimbangkan posyandu. Itu setelah berapa lama Ibu sampai akhirnya punya kesadaran untuk datang ke posyandu? Kalau setelah kesadaran kurang lebih pada tahun 2014, kurang lebih 4 tahun itu sudah mulai ada kesadaran. Kalau yang antara 2010 sampai 2014 itu saya lihat masih sebagian. Ya, yang sebagian yang masih punya inisiatif untuk posyandu untuk periksa hamil itu 2014 mulai. Iya. Apakah kasus stunting di desa ini cukup banyak Ibu? Terus kemudian apakah cukup menjadi perhatian khusus gitu? Kalau stunting itu kan mulai tahun 2021-2022. Jadi untuk stunting di Desa Kalandasari itu naik turun ya Mbak. Jadi antara 10, 15 gitu. Untuk jadi perhatian pasti karena nanti kalau akibat dari stunting kan bisa menghambat pertumbuhan dan juga perkembangan. Jadi tetap menjadi perhatian dari desa untuk 10 sampai 15 balita tersebut. Kemudian selama menjadi ibu bidan di desa ini, kegiatan apa yang sudah Ibu selaku bidan lakukan untuk mendukung kesehatan dan gizi anak-anak? Untuk mendukung, kita diadakannya kelas ibu hamil, kelas ibu balita, terus untuk posyandu kedatangan harus 100% dan juga PMT, pemberian PMT penyuluhan, pemberian PMT pemulihan. Kondisi kehidupan masyarakat di desa ini seperti apa? Untuk kehidupan masyarakat sini alhamdulillah bisa dikatakan makmur, kebutuhan pangan, sandang semuanya bisa tercukupi, tingkat kemiskinan minim. Maka dari itu, kami, tim KKNT 116 Universitas Diponegoro, hadir untuk membawa perubahan bagi Desa Kalandasari. Stunting pada anak bukan cuma soal gizi, tapi juga soal lingkungan yang mendukung tumbuh kembang mereka. Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan keterampilan masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga, baik organik maupun anorganik.
Sampah organik seperti sisa makanan, daun kering, dan kulit buah diolah menjadi kompos padat dan pupuk cair untuk mendukung pertanian perkarangan yang bergizi dan berbiaya rendah. Sementara itu, sampah anorganik seperti plastik, kain, dan botol dikelola agar tidak mencemari lingkungan dan memicu penyakit. Kegiatan ini dilengkapi pelatihan, modul edukatif, serta aktivitas kreatif guna menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan mendukung pencegahan stunting. Kami dari kelompok 2 membawa beberapa program kerja dalam bidang digitalisasi. Program panduan keluarga untuk tumbuh kembang anak yang optimal memiliki fokus pada pemberdayaan keluarga sebagai garda terdepan pencegahan stunting. Panduan ini menjadi instrumen edukatif bagi keluarga untuk memahami gizi seimbang sejak masa prakonsepsi hingga 1000 hari pertama kehidupan. Program ini juga mendorong partisipasi aktif keluarga dalam pengambilan keputusan terkait gizi dan kesehatan, sehingga terciptanya generasi yang sehat, cerdas, dan bebas stunting. Digitalisasi pencegahan stunting melalui website mengusung pemanfaatan teknologi informasi untuk memperkuat upaya penurunan angka stunting. Program ini meliputi pengembangan platform digital yang menyajikan informasi gizi seimbang, pola asuh sesuai tahap perkembangan anak, pemantauan tumbuh kembang secara daring. Website ini juga berfungsi sebagai media interaktif bagi keluarga dan kader, serta sarana pelatihan digital bagi pemangku kepentingan lokal. Melalui digitalisasi ini, pencegahan stunting dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan inklusif, demi mewujudkan generasi sehat dan bebas stunting. Program pangan bergizi mandiri keluarga menggabungkan budidaya ikan, aquaponik, dan microgreen sebagai upaya mencegah stunting dari rumah. Ikan memberikan protein berkualitas tinggi untuk pertumbuhan, sementara sayuran hidroponik dan microgreens kaya vitamin, mineral, dan zat besi yang penting untuk mencegah anemia. Microgreens bisa dipanen hanya dalam 7-14 hari, dan kandungan gizinya 4 hingga 40 kali lebih tinggi dibanding sayuran biasa. Cara menanamnya pun mudah, tidak perlu lahan luas ataupun modal yang besar. Dengan pangan bergizi yang dihasilkan sendiri, keluarga dapat memenuhi kebutuhan gizi anak setiap hari secara praktis, hemat, dan berkelanjutan. Inovasi olahan pangan lokal dan branding produk sehat UMKM untuk pencegahan stunting. Program ini menggabungkan pelatihan pengolahan pangan lokal bergizi dengan strategi branding produk sehat dari UMKM sebagai upaya terpadu mencegah stunting. Kegiatan meliputi edukasi mengolah bahan pangan seperti kacang hijau, singkong, kedelai, dan sayuran lokal menjadi makanan sehat untuk balita dan keluarga, serta pelatihan bagi UMKM dalam inovasi resep, pengemasan, sertifikasi mutu, dan pemasaran produk. Hasilnya, masyarakat memperoleh alternatif makanan sehat yang lezat, terjangkau, dan mudah dibuat di rumah. Sementara, UMKM mampu memproduksi dan memasarkan produk bergizi yang dipercaya konsumen. Program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi anak dan ibu secara berkelanjutan, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadikan konsumsi makanan sehat sebagai gaya hidup. Selain program yang mendukung pencegahan stunting, kami juga mempunyai program sosial masyarakat yang menyentuh berbagai aspek seperti kesehatan, pendidikan, maupun sosial di desa. Kami berperan aktif dalam membantu kegiatan Posyandu ILP, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan anak, penginputan data Posyandu, hingga memberikan pendampingan kepada orang tua.
Selain itu, kami mengadakan edukasi untuk memperkuat peran keluarga dalam membangun lingkungan yang sehat dan harmonis, penyuluhan kepada kader kesehatan desa, serta sosialisasi yang melibatkan keluarga, guru SD, dan perangkat desa. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih peduli, saling mendukung, dan berdaya dalam menghadapi berbagai tantangan, baik di bidang kesehatan, pendidikan, maupun sosial. Di luar program utama, kami juga melaksanakan sejumlah kegiatan yang bersifat mendukung pembangunan sosial di desa. Kegiatan tersebut meliputi membantu proses belajar mengajar di sekolah dasar sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan anak, membantu memasak dan membagikan pemberian makanan tambahan atau PMT untuk mendukung pemenuhan gizi balita, serta ikut berpartisipasi dalam kegiatan desa seperti Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS. Melalui keterlibatan ini, kami berupaya tidak hanya mendukung sektor kesehatan, tetapi juga memperkuat pendidikan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan membangun kesadaran kolektif akan pentingnya hidup sehat. Kami kan tim KKN hadir ke desa gitu ya Bu. Pertama kalinya Ibu sebagai bidan desa mendengar kalau tim KKN akan membawa program bertemakan stunting. Tanggapan Ibu sebagai bidan desa seperti apa? Kalau tanggapan saya itu pertama kali karena kan ini dunia IT sekarang memang kita masuk dunia IT. Jadi saya udah berpikiran untuk wah ini anak muda. Jadi mungkin IT-nya bisa lebih dikembangkan lagi di desa ini. Biasanya Ibu bidan sendiri yang melakukan penginputan data. Iya. Kalau kader-kader apakah ada ikut menginput data? Kalau kader hanya sekedar memasukkan ke data hasilnya, tapi kalau yang ke aplikasinya itu mesti bidannya. Iya. Berarti sebelum-sebelumnya kalau nggak ada mahasiswa KKN, Ibu bidan sendiri yang ikut. Iya. Berarti tadinya mau ikut agar mahasiswanya bisa membantu gitu. Iya. Oke, terus mungkin udah hampir 1 bulan ya Bu, mahasiswa KKN ada di sini. Kami juga udah melakukan beberapa program kerja berkaitan dengan stunting. Sejauh ini, menurut Ibu bidan sendiri, materi atau program yang dibawakan oleh tim kami apakah sudah sesuai dengan keadaan desa gitu? Kalau dari materi memang sudah sesuai, karena kan stunting hanya untuk dari menu gizi seimbang, pola asuh, itu sudah sesuai. Baik. Mungkin ada yang Ibu ingat gitu, salah satu program kerja yang memang membekas gitu di Ibu bidan? Setahu saya waktu kemarin waktu ILP tanggal 12 bulan lalu itu ada tentang pola asuh, terus tanggal 18 bulan lalu juga tentang gizi seimbang gitu. Terus apalagi ini ada websitenya, jadi mempermudah kita biar tambah maju. Karena kan sekarang IT itu sangat pengaruh sekali. Berarti dari bentuk program penyuluhan, kemudian dari website sendiri sudah cukup membantu terkait permasalahan stunting tersebut. Kemudian setelah adanya program tersebut, manfaat apa yang paling dirasakan mungkin dari Ibu bidan maupun dari masyarakat gitu? Lebih memahami lagi program stunting karena kita sudah ada webnya, jadi bisa memacu untuk kader cari-cari bahan yang lebih banyak lagi, cari-cari ilmu untuk mendalami stunting. Biasanya kalau ada program baru misalnya kayak website tadi itu Ibu, itu yang mensosialisasikan lagi untuk cara input segala macam itu dari Ibu bidan atau ada bantuan lainnya Bu? Itu nanti saya kan yang sosialisasi, nanti biar lebih jelasnya untuk kader, untuk per pos nanti saya ambil satu, biasanya ketuanya. Perwakilan? Iya. Oke, kemudian menurut Ibu apa yang sebaiknya ditingkatkan atau ditambahkan agar program kerja serupa di masa depan itu dapat lebih efektif dalam mengatasi stunting? Terutama itu pola asuh itu pola asuh. Jadi kalau pola asuh dari orang tua itu sudah sudah bisa untuk pola asuh hidup sehat, itu pasti anaknya anaknya akan bebas nanti. Berarti lebih penyuluhan fokus terhadap pola asuhnya, timbang gizi-gizi lagi gitu ya? Kalau untuk menu gizi seimbang itu kan sebenarnya mereka itu sudah paham, mungkin juga sudah bisa membeli, tapi untuk menerapkan pola asuhnya itu agak susah.
pertama Bapak bisa perkenalan diri dulu dan bagaimana? Saya perkenalkan, nama saya Diarto, saya selaku Kepala Desa Karangdusari. Tanggapan Bapak saat pertama kali mendengar Desa Karangdusari ini akan menjadi lokasi KKN Undip? Kita merasa senang dan bangga ditunjuk bisa bekerjasama dengan Undip karena memang saat ini untuk beberapa masalah yang kita hadapi itu kita bisa sharing sama tim dari Undip. Salah satunya dari segi budaya kita yang memang sebetulnya kurang mendukung program pemerintah. Salah satunya adalah pernikahan dini. Masih banyak sebagian warga kita yang masih melakukan pernikahan dini karena salah satunya mereka alasannya takut zina dan lain sebagainya. Kehadiran KKN kita butuhkan, salah satunya mungkin memberikan wawasan, edukasi. Program yang memang kita sangat senang dan kita sangat setuju adalah salah satunya mencoba membantu masyarakat untuk perbaikan gizi biar tingkat stunting bisa minim. Di sini memang masih ada beberapa yang stunting, hanya 8 anak dari sekitar 5.000 jiwa. Untuk program kerjanya sendiri, apa menurut Bapak apakah sudah sesuai atau dengan kebutuhan desa? Untuk program kerja memang sudah bagus, sebetulnya sudah sesuai dengan visi dan misi saya selaku Kepala Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurunkan angka stunting, dan yang paling berat memang program dari desa adalah untuk menghilangkan pernikahan dini. Perlu bantuan dari KKN untuk edukasi. Manfaat yang dirasakan dari masyarakat desa ini kira-kira? Ya, untuk manfaatnya sebenarnya banyak. Salah satunya mungkin ada gerakan hidup sehat dengan kita kemarin melakukan senam bersama, kegiatan makan buah bersama. Kita juga mau mencanangkan gerakan makan ikan, jadi gemar makan ikan biar bermanfaat, menambah gizi, terutama untuk menyiapkan generasi-generasi yang tangguh. Untuk ke depan kita memang harus mengutamakan gizi dan kesehatan untuk generasi yang akan datang. Menurut Bapak sendiri, keterlibatan masyarakat dalam mendukung program ini bagaimana? Memang perlu kita sadari bahwasanya masyarakat sini kan punya adat istiadat, aturan yang memang kurang mendukung program pemerintah, tapi setelah adanya KKN ini masyarakat mendukung bersatu padu untuk mendukung program pemerintah. Masyarakat sangat senang terhadap ada KKN karena bisa menyampaikan, memberikan wawasan, gagasan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Kalau untuk kerjasama antara tim KKN dan perangkat desa ini memang dibutuhkan kerjasama antara tim KKN dan perangkat desa karena semua yang mempunyai data itu sebetulnya kan dari perangkat desa. Jadi perlu kerjasama yang kompak, solid antara perangkat dan KKN karena memang untuk mengatasi masalah di desa yang tahu data dan sebagai perangkat dipegang perangkat masing-masing per poksi, jadi mereka punya poksi masing-masing. Apakah ada dampak positif yang Bapak lihat selama program KKN berlangsung? Kemarin dengan adanya kolam ikan itu ada sebagian warga yang menanyakan cara berbudidaya ikan nila. Kemudian karena ada KKN kemarin bikin kolam lele dengan terpal, akhirnya tetangga-tetangga ikut menanyakan dan mungkin ini tinggal menunggu hasil. Ketika nanti hasilnya maksimal, saya yakin masyarakat akan termotivasi untuk bersama-sama memanfaatkan lahan di samping rumah. Untuk kelebihan pelaksanaan KKN tahun ini bagaimana? Untuk pelaksanaan KKN tahun ini karena dari berbagai jurusan, terus berbagai fakultas, mau tidak mau harus ada leader. Saya lihat program punya leader masing-masing. Leader itu bisa menguasai, memandu tim dan bisa mensosialisasikan ke masyarakat. Untuk leader-leader kemarin itu ada yang fokus di kolam. Alhamdulillah ini bisa bekerja sama dengan masyarakat untuk memfasilitasi pembuatan kolam, baik pemasangan listrik dan lain sebagainya. Itu kan butuh kerjasama dengan masyarakat dan itu dilaksanakan bareng-bareng secara gotong royong. Dari pihak Karang Taruna setempat kemarin ikut terjun dan ini harapannya ini bisa dilanjutkan dari tim Karang Taruna. Apakah ada saran Bapak untuk program KKN selanjutnya? Kalau saran sebetulnya banyak. Di sini memang kita harapannya dari ADT KKN ini bisa menambah wawasan, gagasan bagi desa Karangdusari. Kita kemarin memang ada beberapa program yang masih belum terlaksana dan terabaikan. Mungkin tahun-tahun ke depan bisa kita eksekusi bareng-bareng dengan ADT KKN karena memang salah satunya program yang belum bisa terlaksana adalah kemarin pembuatan kampung KB. Tapi kemarin kita
karena terfokus pada pengentasan stunting, jadi kita kemarin fokusnya stunting sama ketahanan pangan, jadi belum fokus ke kegiatan yang lain. Harapannya kita ke depan bisa mengatasi semua masalah yang ada di Desa Kalangbesari. Untuk program KKN dari kami sendiri, apakah ada yang ingin dijelaskan dikembangkan pas setiap Papua? Ya, di sini sebenarnya banyak. Di sini salah satunya yang saya sampaikan tadi, memang dari pembuatan kolam ikan itu memang dampaknya sudah kita rasakan. Salah satunya kemarin ada yang, Pak, minta bantuan bibit. Dia siap bikin kolam kan gitu, dari warga sebagian rata-rata seperti itu. Otomatis kita harapannya bisa nanti berkembang bersama dengan dinas terkait. Jadi, dan kemudian dari pertanian juga ada inovasi-inovasi, dan nanti kita bisa kembangkan bersama dengan dinas terkait pula. Jadi harapannya kita ini setelah ada DKKN ini selesai, harapannya ini bisa menjadi program unggulan desa. Untuk selama program KKN ini, apakah Bapak ingat momen atau kejadian yang sangat berkesan untuk Bapak? Awal-awal terutama, awal-awal itu kurangnya koordinasi antara perangkat desa dengan ada DKKN, jadi mungkin akar masalah awal-awal memang sulit untuk terpecahkan, dan akhirnya dengan berjalannya waktu setelah 1 minggu saya rasakan sudah mulai ada kerjasama yang bagus antara perangkat dan ADDKKN. Enten harapan mboten kangge desa sing dapat membantu petani? Dikasih bantuan. Bisa ada. Bantuan bentuknya napa niki? Ya. Alat napa? Kalau bisa ya alat juga bisa, alat itu strom. Strom. Preventer lah. Preventer. Ibu, untuk usaha jagung masak ini apa nih? Kamu ya Bisa sukses. dagangannya juga laku ibu. Ya, sukses. Kemudian untuk terakhir nih Bu, harapan Ibu untuk usaha ini dan UMKM di desa ini apa sih? Lebih maju dan berkembang. Seni ukir terus berkembang, namanya itu kan ya budaya ya, ciri khas, bisa berkembang seni ukir, jangan sampai punah untuk generasi ke depannya. Kalau dari pihak desa yo minimal didukung, syukur-syukur yo kasih mungkin yo bantuan alat apa-apa itu paling. Pesannya ya lebih kreatif lagi untuk cari-cari bahan stunting lagi biar bisa buat aplikasi yang lebih mudah lagi. Siapa tahu dengan aplikasi yang lebih lengkap lagi bisa lebih lengkap stuntingnya. Untuk caranya menentukan stunting, untuk mengatasi stunting. Kapan Bapak dengan mahasiswa KKN Undip dan pesannya? Kalau harapan saya mungkin seperti halnya pada umumnya harapan orang tua, jadi pada prinsipnya demikian juga untuk ada di KKN. Apa yang kalian dapat di Desa Kalangbesari, cara mengatasi masalah warga desa Kalangbesari itu bisa dijadikan sebagai pengalaman hidup, mungkin untuk melanjutkan karir ada di KKN ke depan. Bisa jadi semua masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Harapannya dari cerminan kemarin kegiatan KKN ini ke depan ada dari KKN menjadi generasi yang tangguh, generasi yang kuat, generasi yang pintar, generasi yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Perjalanan KKN ini bukan hanya sebuah program, tetapi wujud nyata dari tekad kami untuk belajar bersama, menguatkan semangat, dan menumbuhkan perubahan positif. Kami yakin setiap langkah kecil yang diambil hari ini akan menjadi pijakan menuju masa depan yang lebih baik bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan hati yang tulus dan semangat gotong royong, kami hadir untuk membawa pengetahuan, ide, dan inovasi ke Desa Kalangbesari. Terima kasih atas sambutan hangat dan kepercayaan yang telah diberikan. Semoga upaya ini menjadi awal dari kemajuan yang terus berkelanjutan untuk desa yang lebih sejahtera dan generasi yang lebih kuat. Undip, jaya, jaya.
ke sana.